Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, yaitu 27 Desember 2020, mari kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 406 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Terangilah hati dan pikiran kami, Bapa, dengan kasih dan kurnia-Mu. Berikanlah kami hikmat dan bijaksana untuk memahami kebenaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membuka akan firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur. Pada pasalnya yang ke-90, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Allah tempat perlindungan yang kekal. Firman Tuhan bagi kita demikian bunyinya. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita di minggu yang terakhir 2020 ini terambil dari ayatnya yang ke-12 dari kitab Mazmur pasal 90 yang tadi telah saya bacakan untuk kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam perjalanan kehidupan, itu ibarat perlombaan. Ibarat orang yang berlomba dalam lomba lari, baik lari jarak jauh maupun lari jarak dekat. Maka fokusnya adalah kepada garis finish. Tetapi jangan lupa, dia harus mengikuti aturan pertandingan yang ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika ada di antara kita yang senang dengan perlombaan balap motor, atau yang sering juga disebut Formula One, atau bahkan juga dengan balap motocross dan lain sebagainya, maka kita akan melihat bahwa ternyata balapan itu ada sesi istirahatnya sebentar, yaitu yang disebut dengan pit stop. Mereka akan masuk pada pit stop, lalu kemudian sebelum mereka melanjutkan pertandingannya, perlombaannya, lalu semua peralatan motor yang ditunggangi ataupun mobil yang ditunggangi diperiksa semua, anginnya, tekanannya berapa, remnya masih kuat atau masih bagus atau belum, mesinnya bagus atau belum. Lalu kemudian setelah semua dicek bahwa bagus, maka driver akan naik lagi kembali dan dia pacu kembali dan berharap dia akan menang. Saudara terkasih nama Tuhan, ada masa-masa di mana mereka harus berhenti sejenak untuk mengevaluasi mesinnya, ban motornya, minyak remnya, dan segalanya dievaluasi. Bahkan juga tekanan kecepatannya pun dievaluasi. Coachnya akan berkata bahwa di jalan kilometer sekian kamu harus lebih cepat ataupun kamu harus lebih lambat. Saudara terkasih nama Tuhan, ada evaluasi untuk bisa lebih maju lagi. Dan pada hari ini kita diajak mengevaluasi agar kita hidup lebih maju lagi dalam kehidupan rohani kita. Dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang dihitung bukan jumlah hari yang kita jalani, tapi mengingat kembali, menghitung-hitung kembali, sudah sejauh mana saya berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2020. Sudah sejauh mana saya melakukan kebenaran firman Tuhan selama tahun 2020. Apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya masih kurang? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tingkatkan? Dan apa yang harus saya tinggalkan? Itulah tujuan dari pernyataan ajarlah kami menghitung hari-hari. Itu berlaku di dalam semua pertandingan. Ada evaluasi. Pertandingan sepak bola ada juga masa break. Dan di tengah-tengah masa break itu, coach akan mengatakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Coach akan membuat evaluasi, bahkan terkadang dengan evaluasi yang keras, terkadang dengan evaluasi yang marah kepada semua anggota timnya, agar mereka segera membenahi diri, supaya mereka berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik. Hitungan hari kita akan mengakhiri pertandingan perjalanan hidup kita di tahun 2020, dan hari ini adalah minggu yang terakhir. Perlu kita mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang harus kita tinggalkan, dan apa yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Tentu
kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada ibadah. Kerinduan kita dalam persekutuan kepada Tuhan, baik secara pribadi, rumah tangga, bahkan juga persekutuan secara komunal dan secara gerejawi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, untuk melakukan semua itu, maka renungkanlah Mazmur pada pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini. Pemazmur mengingat kembali akan keberadaan Tuhan yang adalah penguasa atas segalanya, tempat perteduhan bagi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian dia menempatkan dirinya di bawah kaki Tuhan, menempatkan dirinya untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan dan kemampuannya. Dia merenungkan kembali dan berkata bahwa Engkau Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dia merenungkan keberadaan Tuhan yang ada sejak dahulu kala. Dia adalah yang ada, yang tidak diadakan. Dialah pencipta yang tidak diciptakan. Oleh karena itu dia adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah yang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan, sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Apakah kita beribadah kepadanya ataukah tidak, dia akan tetap menjadi Allah. Apakah kita mau dituntun olehnya ataupun tidak, dia akan tetap menjadi Allah. Tetapi jika kita tidak mau dituntun olehnya, dia Allah tapi kita manusia yang akan binasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, celakalah orang yang tidak mau berharap dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Karena dunia tidak pernah memberikan harapan yang pasti. Dunia selalu berubah-ubah. Itu yang kita temukan pada nats ini. Bahkan digambarkan kepada kita keberadaan manusia itu seperti rumput yang bertumbuh di pagi hari, berkembang dan lisut di sore hari. Sangat berbeda dengan keberadaan Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa, yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi manusia adalah manusia yang fana, yang penuh dengan kelemahan. Berlalunya secara tiba-tiba seperti giliran jaga waktu di malam hari. Begitu cepatnya berlalu. Begitu cepatnya napas hidup itu pergi dari tubuh manusia. Setiap kali kita mau mengakhiri tahun, kita pasti mensyukuri karena Tuhan telah menjaga, melindungi, memberkati kita sepanjang tahun. Terlebih di masa sekarang. Begitu banyak nyawa manusia yang telah melayang, telah pergi mendahului kita karena berbagai macam hal. Karena penyakit, mungkin juga karena usia, bahkan karena COVID. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau sampaikan kepada kita bahwa keberadaan Allah, keberadaan yang kekal, Tuhan di atas segala Tuhan, bahwa keberadaan tidak akan pernah terganggu hanya karena kita. Bagaimanapun kita membuat respon kepada dia, tetapi dia tetap akan menjadi Allah. Tetapi kita harus merenungkan kembali bagaimana tentang keberadaan kita sebagai manusia. Keberadaan manusia yang fana, yang dipenuhi dengan keterbatasan, dipenuhi dengan begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan. Manusia memang di zaman sekarang sudah hebat dan pintar, sudah bisa pergi ke antariksa. Orang sekarang sudah ada yang berlibur ke bulan. Hebat, bisa pergi dengan pesawat supersonik, pesawat ulang-alik atau pesawat apapun namanya. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, tak ada satu orang pun manusia yang dapat membuat suatu teknologi untuk dia pergi meninggalkan dunia, pergi ke surga. Tak ada satu orang pun manusia yang dapat mengatasi masalah dosa. Tak ada satupun manusia yang dapat mengatasi
hidupnya untuk dia mendapatkan pengampunan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Keselamatan hanya akan datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, keberadaan manusia yang panah itu digambarkan dengan begitu jelas pada bagian ini. Digambarkan seperti rumput yang bisa bertumbuh di pagi hari, yang lisut di sore hari. Digambarkan juga bahwa waktu-waktunya, waktu-waktu yang begitu cepat seperti giliran di waktu jaga malam. Seperti giliran berbaliknya antara malam kepada pagi hari. Begitu cepat berlalu, dan dikatakan kepada kita bahwa Tuhan murka kepada manusia karena keberdosaan. Dikatakan, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Tuhan Allah kita ketika dia menunjukkan amarahnya, maka manusia akan terkejut dan tidak ada tempat berlindung. Oleh karena itu, saudara terkasih nama Tuhan, pemazmur mengingatkan kita bahwa hari-hari yang kita jalani sampai kepada detik ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ingatlah untuk introspeksi, ingatlah untuk evaluasi. Apakah saya sungguh sudah berkenan di mata Tuhan ataukah belum? Berapa banyak perbuatan yang salah, berapa banyak perbuatan yang menyimpang, yang mungkin tak terkira. Ketika kita mengevaluasinya, buatlah suatu janji, buatlah suatu komitmen bahwa saya akan meninggalkan semua itu. Saya akan mengakhiri pertandingan perjalanan iman saya di tahun 2020 dengan baik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur mengatakan bahwa masa hidup kami adalah 70 tahun. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, atau mungkin juga kalau kuat dikatakan 80 tahun. Tetapi dikatakan kebanggaannya adalah kesakitan dan penderitaan. Betapa cepat dan betapa singkat batas waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, bergantunglah kepada Tuhan. Biarlah kita belajar menghitung hari-hari kita. Biarlah kita belajar mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Dikatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika engkau ingin mengakhiri pertandingan perjalanan imanmu di tahun 2020 dengan baik, jadilah orang bijaksana dengan cara belajar mengevaluasi diri, meninggalkan semua yang salah, mengejar dan melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar akan memotivasi kami, memacu kami untuk kami mengevaluasi segala hal tentang hidup kami. Dengan demikian Tuhan, kami dapat bertumbuh dan berhasil dalam pertumbuhan iman kami, dalam pertandingan iman kami sepanjang tahun 2020 ini Bapa. Terima kasih Bapak, kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden, buat para menteri, bahkan sampai tingkat pemerintahan, tingkat RT sekalipun, bahkan juga bagi mereka-mereka yang ditugaskan khusus oleh pemerintah menangani Tuhan penyelesaian dampak-dampak dari pandemi COVID-19. Mampukan berkati mereka semua. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang hari ini melakukan ibadah hari Minggu yang terakhir di 2020. Engkau Allah berkati Bapa. Berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kami beritakan ini dimanapun mereka berada. Jika di antara mereka yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Jika di antara mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka. Jika di antara mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkanlah mereka. Beri mereka kelimpahan. Jika di antara mereka yang terlilit atau terbelenggu karena masalah tertentu, berilah mereka solusi. Karena Engkau Allah kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja.
mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Ingat untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Evaluasi diri, introspeksi diri demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan berkati kita.